Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu saya, Rohimat, di mata pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Gimana pagi, gimana pagi hari ini anak-anak? Apakah kalian sehat semua? Semoga kalian sehat. Semua hari ini tidak ada yang sakit. Dan pagi hari ini apakah ada yang absen? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan materi yaitu bentuk dan kedaulatan negara. Sebelum memulai materi pagi hari ini, apakah kalian tahu apa itu negara? Nah, negara adalah secara umum, pengertian negara secara umum adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah yang umumnya memiliki kedaulatan pada negara tersebut atau negara atau rakyat tersebut. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara adalah suatu organisasi yang berada di suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi, di mana harus masyarakat atau rakyat harus memenuhi dan menaati apa yang pemerintah negara buat. Nah, selanjutnya, di mana selanjutnya, nah, bentuk-bentuk negara dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu negara federal, negara kesatuan, negara serikat, dan negara monarki. Di mana negara federal merupakan negara-negara negara-negara bagian yang memiliki otonom atau pemerintahan atau konstitusi tersendiri. Di mana negara ini memiliki ciri-ciri masing-masing bagian bagian wilayah atau negara memiliki konstitusi dan pemerintahan sendiri. Contohnya di negara Amerika Serikat. Di sana, negara atau wilayah bagian memiliki konstitusi yang berbeda-beda. Memiliki konstitusi yang berbeda. Yang kedua yaitu negara kesatuan. Negara kesatuan yaitu memiliki satu pemerintahan yang terpusat dan berdaulat, di mana negara kesatuan memiliki ciri-ciri tidak ada pemerintahan daerah yang berdaulat. Nah, contohnya di negara kita sendiri, negara Indonesia. Di sini negara Indonesia merupakan negara kesatuan, di mana pemerintahan pusat dan pemerintahan desa itu saling berdaulat dan tidak ada pemerintah dan tidak ada konstitusi lainnya. Yang ketiga yaitu negara serikat atau konfederasi. Negara ini adalah gabungan negara-negara yang independen, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ciri-ciri negara konfederasi yaitu kedaulatan yang tetap di masing-masing negara anggotanya, di mana negara-negara yang tetap memiliki konstitusi atau kedaulatan yang mereka anut di negara mereka. Contohnya yaitu negara Uni Eropa pada masa sejarah. Yang keempat adalah negara monarki. Negara ini dipimpin oleh raja atau ratu dengan kekuasaan pemerintahannya terpusat. Ciri-ciri dari negara monarki adalah kedaulatan tetap pada masing-masing di negara anggota pada masing-masing
keputusannya dan tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak lain atau negara lain. Nah, contoh dan negara monarki yaitu negara Arab Saudi, di mana negara Arab Saudi ini memiliki kekuasaan pemerintahnya tertinggi adalah seorang raja, di mana keputusannya tidak bisa diganggu-gugat oleh pemerintah manapun termasuk rakyatnya. Yang ke sebelumnya, apakah kalian tahu mengenai apa itu kedaulatan negara? Kedaulatan negara menurut C.F. Strong adalah sekuritas yang mencakup kekuasaan dan membuat hukum dalam suatu negara atau wilayah. Nah, jadi kedaulatan negara dapat disimpulkan kedaulatan negara adalah konsep fundamental dalam ilmu politik dan hukum yang mengacu pada kekuasaan tertinggi sesuai dengan negara dan mengatur dirinya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak luar atau negara lainnya. Nah, kesimpulan yang dapat materi hari ini adalah Indonesia adalah merupakan negara kesatuan bentuk republik berdasarkan Undang-Undang 1945, di mana sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia adalah desentralisasi dengan pemerintahan terpusat dan mendelegasikan ke daerah. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui lembaga dan perwakilan lainnya seperti DPR, MPR, dan DPD. Dan prinsip dalam kedaulatan rakyat di Indonesia yaitu berdasarkan dengan Pancasila dan mengedepankan asas kerakyatan dan musyawarah, di mana sebagai negara hukum, Indonesia menjamin bahwa tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum dan menciptakan keadilan bagi rakyat, dan kesejahteraan itu bisa dinikmati oleh semua rakyat Indonesia. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, Bapak akan memberikan tugas yang akan Bapak share nanti di Google Classroom, yaitu membuat makalah sesuai dengan tema yang ada di Google Form tersebut. Dan tugas yang kedua adalah meresum, di mana kalian, di mana siswa meresum materi pada hari ini. Sebelum Bapak akhiri pertemuan pagi hari ini, Bapak harapkan tidak ada yang bosan bertemu dengan Bapak dan tetap semangat menjalani hari ini, jaga kesehatan, serta dikerjakan tugasnya, jangan ditunda-tunda ya anak-anak. Pak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.